Tenggara Barat, Indonesia. Sejarah terbentuknya Masjid Bayan Bele berkaitan erat dengan perjalanan Islam di wilayah tersebut. Masjid Bayan Bele memiliki sejarah yang kaya dan berakar dalam tradisi keagamaan dan budaya masyarakat setempat di Lombok Utara. Asal-usul Masjid Bayan Bele terkait erat dengan perjalanan Islam di wilayah tersebut. Masjid Bayan Bele didirikan pada abad ke-18 oleh seorang ulama terkemuka yang bernama Tuan Guru Syekh Abdul Hamid. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua dan bersejarah di Lombok Utara. Pendirian masjid ini dipercayai sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat keberadaan agama Islam di wilayah tersebut. Masjid Bayan Bele tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Masjid ini menjadi tempat untuk pengajaran agama, pertemuan keagamaan, ziarah, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Makam ulama terkemuka di sekitar masjid ini juga menjadi tempat ziarah dan berdoa bagi umat Islam. Dengan letaknya yang strategis dan nilai sejarah yang tinggi, Masjid Bayan Bele menjadi salah satu landmark penting di Lombok Utara dan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang penting bagi masyarakat setempat. Asal-usul Masjid Bayan Bele mencerminkan perjalanan Islam dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Masjid ini juga menjadi simbol keberagaman budaya dan keagamaan yang kaya di Lombok Utara. Dalam terminologi bahasa daerah setempat, Bele atau Bile artinya besar. Memang, waktu itu masjid ini merupakan satu-satunya masjid besar di sini. Fondasi masjid berbentuk bujur sangkar berukuran 8,9 meter kali 8,9 meter. Terbuat dari batu alam berbentuk bulat tanpa spesi atau adukan. Masjid juga mempunyai tiang-tiang keliling berjumlah 28 buah dan di antaranya dipasang dinding terbuat dari anyaman bambu hingga area mihrab. Masjid Bayan Bele dijadikan tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Berikut adalah kegiatan dan fungsi yang sering dilakukan di Masjid Bayan Bele. Yaitu menjadikan Masjid Bayan Bele digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, pendidikan agama. Masjid Bayan Bele menjadi tempat untuk pendidikan agama, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Di masjid ini dilakukan kegiatan pengajaran agama Islam, pengajian, kajian kitab suci, dan pendidikan karakter berbasis agama. Yang ketiga, kegiatan sosial. Masjid Bayan Bele juga dilakukan sebagai tempat untuk kegiatan sosial, seperti penggalangan dana amal, bakti sosial, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, pertemuan keagamaan. Masjid Bayan Bele sering digunakan sebagai tempat untuk pertemuan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, kajian kitab suci, dan diskusi-diskusi keagamaan lainnya. Yang kelima, ziarah dan doa. Masjid Bayan Bele juga menjadi tempat ziarah dan doa bagi umat Islam. Makam ulama terkemuka di sekitar masjid ini menjadi tempat ziarah dan berdoa bagi umat Islam yang ingin mendapatkan berkah dan keberkahan. Yang keenam, pusat konsultasi agama. Masjid Bayan Bele juga berfungsi sebagai tempat konsultasi agama dan bimbingan bagi umat Islam.
Para ulama dari kiai di masjid ini memberikan bimbingan, nasihat, dan konseling agama kepada jamaah yang membutuhkan. Yang ketujuh, tempat pendidikan karakter. Masjid Bayan Bele juga digunakan sebagai tempat untuk pendidikan karakter dan moral, di mana nilai-nilai keagamaan dan ajaran Islam diajarkan kepada generasi muda untuk membentuk kepribadian yang baik. Dengan berbagai kegiatan dan fungsi yang dimilikinya, Masjid Bayan Bele menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, tempat pertemuan, dan pusat kegiatan keagamaan yang mendukung pengembangan spiritualitas dan kehidupan beragama umat Islam. Tradisi mulut adat erat kaitannya dengan sejarah masuknya agama Islam yang kemudian menyatu dengan kearifan lokal. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Bayan menganut kepercayaan animisme dan kepercayaan Sasak Buddha. Kepercayaan ini sangat melekat dengan keadaan sosial masyarakat setempat. Masuknya Islam ke tanah Bayan membuat kepercayaan lama berhadapan langsung dengan syariat Islam. Bukannya menghilangkan unsur lama, Islam justru mengakomodasikan budaya lokal menjadi sebuah syiar dan menyebarkan agama Islam. Tradisi mulut adat merupakan agenda tahunan dari masyarakat Bayan untuk melestarikan nilai khas adat istiadat setempat. Dalam pelaksanaannya terdapat perhitungan tersendiri terkait perayaan Maulid Nabi di Lombok yang disebut syariat atau syariat. Prosesi ritual ini dilaksanakan 2 hari setelah ketetapan kalender Islam Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, tepatnya pada 14 hingga 15 Rabiul Awal. Pelaksanaan mulut adat terdiri dari beberapa rangkaian acara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyila. Menyila ialah mengundang para pranata adat dari Bayan Timur, Bayan Barat, Karangsalah, Karangbajo, dan Anyar. Yang kedua, menutup. Dalam proses ini dikembangkan oleh masyarakat adat Bayan dalam rangka pendampingan mulut adat. Yang ketiga, menghias masjid kuno. Setelahnya, Masjid Bayan akan menghiasi Masjid Kuno Bayan pada malam berikutnya. Yang keempat, presian. Presian merupakan pertarungan yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki menggunakan tongkat rotan dan kulit kerbau yang tebal dan keras sebagai perisainya. Yang kelima, membisok meni. Kegiatan ini merupakan prosesi pencucian beras yang dilakukan oleh kaum perempuan di salah satu sungai yang ada di desa Bayan. Yang keenam, praja mulut. Kegiatan tepat sebelum puncak mulut adat ini merupakan prosesi di mana praja mulut dihiasi dengan menggunakan bunga dan diolesi minyak yang sudah di-blender terlebih dahulu dengan campuran kunyit dan bahan lainnya. Yang kedelapan, hari puncak. Pada hari puncak dimulai pada waktu sore menjelang maghrib. Para praja mulut yang telah dihias akan diarak dari Bayan Barat menuju Masjid Kuno Bayan. Dalam melaksanakannya, tradisi mulut adat memiliki beberapa adat yang telah membentuk sikap, perilaku, pikiran, dan perasaan masyarakat.
Adapun nilai-nilai tersebut yaitu yang pertama nilai gotong royong, yang kedua nilai religius, yang ketiga nilai budaya. Baik, itulah sejarah singkat tentang Masjid Kuno Bayan Bele. Sekian dan terima kasih.